Dan hari ini kalau kita masih bisa hidup dalam kondisi sehat, bersyukur kepada Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terus berdoa supaya setiap saudara dilindungi oleh Tuhan. Saya terus berdoa supaya setiap saudara tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tentang masalah rasa takut. Di dalam live streaming pada hari Minggu, saya sudah berbicara bahwa rasa takut itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi yang tidak boleh dikatakan oleh Alkitab, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi rasa takut sendiri adalah hal yang normal. Nah, bagaimana caranya untuk kita tidak sampai dikuasai oleh ketakutan? Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan. Kenapa sih seseorang itu bisa mengalami rasa takut? Nah, saya mau membaca sebuah ayat dari Matius pasal ke-6 ayat ke-34. Di dalam ayat itu Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, kalau kita mengacu kepada ayat ini saudaraku, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan atau kekhawatiran di dalam hidup kita karena kita memikirkan hal-hal yang lebih jauh daripada hari ini. Kita memikirkan tentang besok, kita memikirkan tentang minggu depan, bulan depan, dan lain sebagainya. Nah, khususnya tentunya adalah waktu kita memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, bahwa Yesus berkata seperti ini, tentunya juga Yesus menunjukkan kepada kita bahwa manusia diciptakan dengan satu kapasitas tertentu untuk dia bisa menampung rasa takut, rasa khawatir. Ya, dan yang Yesus katakan berarti bahwa daya tampung atau kapasitas kita untuk menampung kekhawatiran, ketakutan itu cuma hanya untuk hari ini. Kalau kemudian kita menambahkan dengan kekhawatiran kita pada hari besok, lusa, minggu depan dan lain sebagainya, maka kita akan mulai dikuasai oleh rasa ketakutan. Kita mulai dikuasai oleh ketakutan itu. Nah, saudaraku, memang di sisi lain kita juga harus punya perencanaan di dalam hidup ini. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam perencanaan seharusnya kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Yakobus pasal keempat ayat 13-14. Dikatakan seperti ini oleh firman Tuhan. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Nah, Yakobus mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa di dalam perencanaan pun kita perlu sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu besok apa yang akan terjadi. Baik untuk hidup kita. Besok kita belum tentu masih bisa hidup. Ataupun juga situasi, kondisi, keadaan di sekeliling kita. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Bahkan hari-hari selanjutnya. Karenanya kita perlu sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam setiap kita melakukan perencanaan. Nah, Tuhan izinkan kita melakukan perencanaan buat hari depan dengan melibatkan Tuhan. Tetapi yang Tuhan katakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, cukup pikirkan yang hari ini saja. Kalau saudara melakukan itu, Tuhan sudah desain bahwa hidup kita mampu menanggungnya. Tapi jangan pikirkan ketakutan atau kekhawatiran akan hal-hal negatif yang besok, yang lusa, yang minggu depan, apalagi yang tahun depan. Jangan pikirkan itu. Pikirkan saja yang hari ini. Dan selebihnya, kalau hari ini saudara dan saya masih diberkati Tuhan, masih bisa makan, bersyukur sama Tuhan.
Dan hari ini kalau kita masih bisa hidup dalam kondisi sehat, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah berkati kita hari ini, mari kita bersyukur. Dan batasi pemikiran kita akan hal-hal negatif hanya untuk hari ini saja. Jangan lebih daripada itu. Karenanya saudara, saya juga menganjurkan bahwa kalau kita membaca informasi-informasi, pastikan saudara membaca informasi dari sumber-sumber yang memang resmi dari pemerintah. Ikuti instruksi-instruksi pemerintah. Dan perhatikan informasi-informasi yang akurat. Jangan terlalu banyak baca informasi yang hoax, yang tidak berdasar, yang tidak pasti. Buang semua itu. Yuk gunakan banyak waktu kita untuk kita dengarkan musik-musik rohani. Saudara mungkin hari-hari ini banyak di rumah, gunakan waktu itu untuk dengarkan banyak musik rohani. Dengarkan waktu-waktu yang saudara punya untuk dengarkan khotbah-khotbah. Dan gunakan waktu saudara untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Maka saya percaya kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan bisa tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah buat hidup setiap kita. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Aku berdoa Tuhan angkat setiap ketakutan yang saat ini mungkin menekan mereka. Aku berdoa Tuhan saat ini Engkau menganugerahkan damai sejahtera dalam hidup mereka. Engkau menganugerahkan sukacita yang daripada Roh-Mu ke dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi seluruh keberadaan kami. Lindungi negeri kami, lindungi bangsa kami, lindungi bangsa-bangsa. Lalukan semua dari wabah ini. Dan Tuhan sumber damai sejahtera kami. Engkau memberkati seluruh keberadaan umat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.